Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film Prancis yang cukup menegangkan di 2021 ini. Menceritakan seorang wanita yang terjebak dalam tabung misterius yang berisi jebakan berbahaya. Dia harus melawan dengan waktu untuk terhindar dari jebakan. Nah, tempat apa itu sebenarnya? Dan berhasilkah dia keluar dari tempat itu? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Meander 2021. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Lisa yang berbaring di tengah jalan. Dia kelihatan gelisah, dan pada saat sebuah mobil mendekatinya, dia buru-buru bangkit. Pengendara mobil itu pun berhenti dan menanyakan keadaannya. Lisa bilang dia tersesat. Pria itu pun menawarkan tumpangan untuk mengantar Lisa. Awalnya Lisa menolak, namun karena jalanan itu sunyi, dia mau tidak mau menerima tumpangan itu. Pria itu bernama Adam yang bekerja sebagai penjaga malam. Lisa pun bilang kalau dia seorang pelayan di sebuah bar. Sembari bercerita, Lisa bilang hari ini ulang tahun anaknya yang seharusnya tepat berusia 9 tahun. Terlihat raut wajah sedih di wajah Lisa saat mengatakan itu. Mengalihkan cerita, Lisa pun memutar radio di mobil. Terputar siaran berita yang menjelaskan seorang tersangka 2 pembunuhan pagi ini belum teridentifikasi. Yang telah diketahui, pembunuhnya seorang pria berkulit putih, berambut pendek dengan tato salib di tangan kanannya. Dia juga mengendarai truk coklat. Mayat yang ditemukan terdapat luka yang mengerikan. Saat Adam mematikan radionya, Lisa melihat tato salib di tangannya. Ketika sadar, Lisa sudah berada dan terjebak di dalam tabung. Pakaiannya pun diganti, dan alat penghitung waktu terpasang di lengannya. Karena nggak bisa keluar, dia menjerit minta tolong, namun tak ada yang mendengar. Saat kebingungan, terdengar suara besi bergerak. Dan kemudian salah satu pintu tabungnya terbuka. Terlihat jalur panjang yang sempit di tempat itu. Karena ingin keluar, Lisa pun masuk ke dalamnya. Dan setelah masuk, pintu tabung itu pun tertutup. Membuat Lisa terjebak di jalur sempit itu. Saat berusaha membuka, penghitung waktu di lengannya pun menyala. Terlihat waktu terhitung mundur selama 11 menit. Lisa nggak paham apa maksudnya. Dia pun lanjut merangkak menuju keluar dari jalur itu. Di pertengahan jalan, pintunya tertutup. Namun ada jalur lebih sempit di kanan samping pintu. Lisa pun mencoba untuk memasukinya hingga dia berhasil masuk ke jalur yang sedikit lebih lapang. Terus merangkak, dia melihat sebuah lorong yang sedikit lebih tinggi dengan 3 buah warna sinar laser. Dia pun menaiki lorong yang lebih lapang itu dan terus merangkak. Saat berjalan, tiba-tiba ruangan itu menyempit dari atas. Lisa pun merangkak lebih cepat. Dia pun berhasil keluar dari lorong itu. Sekarang, waktunya tersisa lebih dari 5 menit lagi. Dia pun lanjut merangkak hingga melihat seseorang di jalur itu. Dan saat ia dekati, ternyata itu adalah mayat orang yang terjebak dalam tabung tersebut. Terlihat dia juga memiliki penghitung waktu di lengannya. Lisa merasa mual melihatnya, namun dia harus melewati orang itu karena nggak ingin bernasib sama dengannya. Dia pun menggeser si mayat walaupun terasa menjijikan. Saat itu, waktunya tersisa 2 menit lagi. Dia pun terus merangkak hingga jeruji besi turun menghalanginya. Saat bingung karena waktu tinggal 1 menit lagi, barisan laser panas menyala ke arahnya. Panik, Lisa berusaha membuka jeruji, dan saat itu sebuah pintu besi kecil terbuka di sampingnya di saat waktunya habis. Setelah api menghilang, pintu tadi pun mendorong Lisa keluar menuju lorong kembali. Namun dari atas, kembali ruangan menyempit. Lisa sudah tidak sanggup dengan jebakan ini. Dan saat dia menangis, penghitung waktu kembali aktif, dengan waktu mundur 11 menit kembali. Jeruji besi tadi pun telah terbuka. Dia pun menyeret terus hingga ke ujung. Saat ingin menyentuh bagian luar lorong, ada cairan yang tersentuh olehnya. Itu adalah air. Dia pun meminum air itu karena kehausan. Saat itu, waktu tersisa kurang dari 9 menit. Lisa pun mengambil nafas dan masuk ke dalam air itu. Dia berusaha dengan cepat untuk menemukan daratan sebelum dia kehabisan nafas. Dan saat itu, pintu lorong bagian lain terbuka untuk Lisa. Dia pun segera masuk ke ruangan itu. Sedikit tenang, namun terjadi sesuatu.
Lisa kebingungan. Selain air, mayat juga masuk ke ruangan itu. Dia berusaha mengambil nafas lagi sebelum air benar-benar mengisi penuh tabung itu. Setelah penuh, dia melihat ruang kecil di ujung atas tabung. Dia pun berhasil keluar dari tabung penuh air tadi. Hampir kehabisan napas, Lisa pun tetap merangkak untuk menemukan jalan keluar. Sempat kelelahan, Lisa mendengar suara seorang pria yang mengatakan, "Aku berada di sini." Lisa pun dengan cepat menuju ke arah suara itu. Dan di pertengahan jalan, lantai tabung terbuka dengan air hijau mendidih di bawahnya. Dia mencoba mencelupkan kain bajunya dan lepuhan pun terjadi. Dia pun dengan hati-hati mencoba melewatinya melalui sisi tabung. Dan ketika hampir sampai di perbatasan, dengkulnya pun terluka. Lisa tetap mendengar suara pria yang meminta tolong itu. Lisa terus merangkak dan menemukan lubang bundar di lantai tabung. Dia masuk ke bawah dan mendekati si pria. Namun, ada jeruji lagi yang menghalanginya. Pria itu sedang meminta tolong di jeruji lainnya dan meminta maaf ke Lisa karena berpikir Lisa yang menjebaknya. Namun Lisa menjelaskan kalau mereka sama-sama terjebak. Lisa menyuruhnya melihat ke arahnya. Dia meminta si pria untuk percaya padanya. Si pria bilang mereka akan datang untuk membunuh. Saat itu, penghitung waktunya berbunyi. Waktu mereka sama-sama tersisa 1 menit lagi. Pintu samping terbuka, dan jeruji Lisa pun terbuka. Lisa melihat tato salib di tangan pria itu, dan menyadari kalau dia adalah Adam. Saat terbangun, Lisa melihat sebuah kamera bergigi seperti monster keluar dari atas ruangan itu. Dia mendekati Lisa dan mengobati luka di dengkulnya. Lisa tanya, "Kenapa kau melakukan ini?" Makhluk itu pun mengeluarkan sebuah pipa dari mulutnya menuju ke pakaian Lisa di bagian perut. Dia memperlihatkan Lisa apa yang terjadi sebelumnya. Ternyata, saat Adam si pembunuh mencoba melawan Lisa di mobil, Lisa berhasil melawannya. Namun ketika keluar dari mobil, ada sebuah cahaya dari langit yang turun mendekatinya dan Adam. Dan mereka pun dibawa ke tabung tersebut oleh makhluk luar angkasa itu. Ketika sadar, makhluk tadi pun naik lagi ke atas. Pintu samping kembali mendorong Lisa keluar. Saat itu Lisa melihat lengan Adam di balik penghitung waktunya. Terdapat logo yang dibuat berbentuk berlian silang berlian. Namun dia tidak mengerti apa maksudnya. Dan di depannya, sebuah benda seperti kipas melaju cepat ke arahnya. Lisa pun berhasil naik ke atas. Waktu tersisa 9 menit 30 detik lagi. Saat terus merangkak, dari atasnya ada makhluk yang masuk ke ruangannya. Ketika Lisa bergerak, makhluk itu pun bergerak. Namun kalau Lisa tidak mengeluarkan suara, makhluk itu pun terdiam. Lisa pun merangkak secara pelan-pelan. Namun tanpa sadar, Lisa membuat kebisingan. Lisa berhasil menjauhi makhluk itu karena dia tidak bisa masuk ke lorong sempit. Waktu Lisa tersisa 6 menit. Dia melanjutkan perjalanan hingga menemukan ruangan yang cukup lebar. Namun dia tetap saja harus waspada di setiap ruangan baru. Di situ terdapat 2 lorong yang bisa dipilih untuk masuk. Lisa memilih yang kiri dan memasukinya. Saat itu dia seperti mendengar suara anaknya Nina. Dia pun terus mengejar hingga dia masuk ke ruangan yang cukup terang dengan kaca di sisinya. Saat dia menyentuh kaca itu, dia melihat ingatannya dulu ketika ayahnya bermain dengannya saat bayi. Sedangkan di sisi lainnya, dia melihat dirinya ketika muda. Dia melihat semua kenangannya di kedua sisi kaca ruangan itu. Hingga sebuah bola terlempar ke arahnya. Terlihat seorang anak perempuan yang dia yakini itu adalah Ninanya. Dia mencoba memanggil anaknya itu. Namun Nina sedang asik bermain dan tak mendengarnya. Dan ketika bolanya terjatuh dari jendela, Nina mencoba mengambil dengan keluar yang mengakibatkan dia terjatuh dan meninggal. Itu kenangan yang paling pahit yang pernah Lisa rasakan, karena dia tidak bersama anaknya pada saat itu. Saat dia menyesali itu, makhluk tadi pun hadir dari atas ruangan tersebut. Lisa buru-buru keluar sebelum makhluk itu datang. Setelah berhasil menghindar, di hadapannya terlihat pintu keluar ke alam bebas. Namun ada duri yang menghalanginya.
Waktunya tersisa kurang dari 1 menit. Semua laser api telah keluar mengarah kepadanya. Lisa pun memberanikan diri untuk melewati duri-duri itu. Makhluk tadi mengejarnya dari belakang. Namun saat pintu samping terbuka, makhluk itu buru-buru masuk. Sedangkan Lisa terus melewati duri dan membuatnya terluka di bagian tubuhnya. Dan setelah dia melewati duri-duri itu, Lisa pun sudah tidak sanggup lagi. Lisa tidak mati, guys. Ketika sadar, dia ternyata telah kembali ke ruangan awal di jebakan tabung ini. Lisa merasa putus asa. Dengan darahnya, dia menggambar simbol yang seperti di tangan Adam tadi, yaitu berlian salib berlian. Saat itu makhluk yang seperti kamera tadi hadir kembali untuk mengobati lukanya. Lisa meminta untuk membiarkan luka itu dan meninggalkannya sendirian. Dan saat makhluk itu akan menyuntiknya, Lisa tak sengaja menghapus gambar dari darahnya tadi. Dia menyadari kalau itu adalah kode peta di ruangan tabung ini, yaitu kiri kanan kanan kiri kiri kanan. Dia pun membiarkan makhluk itu mengobatinya. Dia sadar makhluk ini baik. Dan ketika pintu terbuka, Lisa pun bersiap untuk bermain kembali. Dia menghafal jalur dari petunjuk tadi. Dia sudah terbiasa dengan jebakan ini. Dan ketika sampai di air hijau mendidih, dia segera membakar penghitung waktu itu. Dan dia pun menemukan peta dirinya, yaitu kanan kiri kanan kiri kiri kanan. Sembari menghafal, dia pun melanjutkan perjalanan. Dan ketika masuk ke 2 lorong, dia mengambil jalur kanan, kemudian ke jalur kiri, dan kemudian pun lanjut ke kanan. Pada saat itu, makhluk aneh itu pun datang. Dengan cepat dia lanjut ke kiri, dan masuk ke ruangan yang tanpa arah. Setelah melewatinya, dia kembali masuk ke arah 2 lorong. Dia memasukkan penghitung waktunya ke kiri agar menjebak si monster. Dia pun masuk ke kanan dan menyisakan 1 jalur lagi. Saat dia lihat tangannya, dia sadar kalau dia salah. Seharusnya dia masuk ke jalur kiri. Mau tidak mau, dia harus terkena jebakan. Dia melihat ada cahaya kemerahan di ujung lorong. Saat dia merangkak dan mendekat, Lisa melihat bekas darah di tempat itu. Lisa pun masuk ke dalam ruangan yang seperti perut makhluk yang aneh. Dia mendengar suara-suara seperti di dalam perut. Terlihat banyak orang di luar perut itu. Dia melihat makhluk yang di luar sepertinya tidak jahat. Dia memberikan petunjuk jalan. Dia pun keluar dari sisi lain dan menemukan penghitung waktunya kembali. Saat dia akan mengambil, monster tadi pun masuk dari sisi lain. Penghitung waktunya nyala, dengan sisa waktu kurang dari 1 menit. Lisa menjebaknya keluar karena dia yakin pintu samping pasti terbuka. Namun saat makhluk itu terjebak di luar, tidak terjadi pembakaran. Lisa berhasil membunuhnya. Dia pun keluar dari bagian perut itu dan menemukan 2 lorong terakhir yang harus dilaluinya. Dari tangannya, dia harus memasuki lorong kanan. Namun lorong kiri itu jauh lebih besar dan terdengar sebuah suara. Nina anaknya pun hadir dari ruangan kiri itu. Dia tanya, ibu kemana saja? Dia ingin memeluk Lisa. Namun Lisa menolak karena dia tidak yakin. Nina tanya, apa ibu tidak sayang denganku lagi? Lisa pun mendekatinya dan menyentuh anaknya itu. Nina bilang, lupakan soal waktu. Dia pun menarik Lisa masuk ke lorong kiri. Dia terus mengajak Lisa masuk, namun Lisa menghentikannya. Lisa bilang, dia tidak ingin kehilangan Nina. Namun Lisa sadar, Nina ini tidak nyata. Dia pun segera kembali meninggalkan Nina. Lisa bilang, jalannya ada di kanan. Dia harus segera pergi. Nina tanya, apa kita tidak akan bertemu lagi? Lisa menggeleng menandakan itu belum bisa sekarang. Nina memeluknya dan mengatakan dia bangga kepada Lisa. Tidak hanya dia, tapi mereka semua. Dan tiba-tiba, Nina pun menghilang. Lisa pun segera masuk ke lorong kanan dan melihat awan dunia luar yang siap menantinya. Dia pun tak sabar untuk keluar. Lisa bingung, namun dia ingat kata-kata Nina, yaitu lupakan soal waktu. Dia meninggalkan penghitung waktu itu dan mencoba mengamati hitungan waktu pisau itu turun. Dia pun berhasil melewati separuh, dan juga melewati berikutnya.
Sedangkan pisau yang terakhir, gerakannya cukup cepat. Dia merasa tidak mungkin melewatinya. Di bagian jarinya terpotong. Lisa sangat menahan kesakitan. Namun dia terus menyeret diri menuju ke pintu keluar. Dan saat akan menyentuh udara bebas, ternyata ada penghalang menuju keluar. Lisa benar-benar putus asa kali ini. Dia merasa usahanya sia-sia saja. Saat itu, laser keluar dan pintu terbuka dari atas. Lisa pun tertarik dengan sendirinya menuju keluar. Saat tersadar, dia sudah berada di luar. Dia berada di sekitaran bukit dengan air terjun yang indah. Dia merasa anaknya berada di dekatnya. Lisa tanya apa dia telah mati. Nina bilang, tubuhmu yang mati berkali-kali. Namun tidak ada yang perlu ditakuti sekarang. Dirimu sudah aman di sini. Lisa tanya apa yang harus dilakukan. Nina bilang, tetaplah bertahan hidup. Lisa pun sadar kalau ternyata dia memang masih hidup. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita meander selengkapnya. Makna dari film ini sendiri menjelaskan trauma seorang ibu setelah kehilangan putrinya. Dia harus melewati proses yang berat agar dia benar-benar move on dan bisa melanjutkan hidup. Makna lainnya dari film ini juga seperti proses kehidupan yang penuh rintangan. Selalu jatuh, gagal dan gagal lagi, namun jika tetap mau berusaha, pasti ada jalan untuk mencapai keberhasilan. Oke, terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya guys. Oh my god.